Terima kasih, Kepala, kata Luo Feng. Kepala pribadi mengatakan bahwa nilai sebenarnya dari pesawat ulang-alik yang melonjak jauh lebih besar dari 30 bintang. Perlu diingat bahwa seporsi darah naga senilai 80 miliar hanya satu bintang. Dengan itu, bisa dibayangkan betapa berharganya pesawat ulang-alik yang melonjak itu. Tentu saja, Anda tidak bisa membandingkan keduanya seperti itu. Karena, begitu sampai pada titik tertentu, uang hanyalah angka. Petarung yang kuat seperti Hong dan Dewa Petir pasti tidak akan menukar harta dengan uang. Mereka hanya akan menukar harta tersebut dengan harta lainnya. Gunakan dengan benar. Saya berharap itu akan bisa bersinar di tangan Anda. Oke, sampai sekarang, Anda telah memilih pesawat ulang-alik melonjak untuk 30 bintang, buku petunjuk Spirit Reader Basics untuk 3 bintang, yang totalnya menjadi 33 bintang. Jiwa alammu bernilai 36,5 bintang, artinya, kamu memiliki 3,5 bintang tersisa untuk ditukar. Pria berambut hitam, Hong, menunjuk ke arah hologram dengan meja pertukaran, katakan padaku, mana yang akan kamu pilih? Petik 2. Luo Feng melihat dengan cermat. Untuk baju besi, dia memiliki set dewa hitam. Untuk senjata, dia memiliki kok yang melonjak. Sedangkan untuk pelatihan pembaca roh, dia memiliki dasar-dasar pembaca roh, jadi dia tidak benar-benar melewatkan apapun. Jet mobil tingkat prasejarah bagus, tapi sayangnya, itu terlalu mahal. Luo Feng menghela napas. Selama Anda seorang petarung, siapa sih yang tidak menginginkan jet tempur yang keren? Saat Luo Feng melihat sekilas kategori auto jet, matanya berkedip, bintang auto jet level Kaisar 2. Ini cukup bagus. Tidak terlalu mahal, hanya 2 bintang. Dan baju besi jet otomatis tingkat Kaisar cukup kuat. Ia bahkan memiliki AI, yang membuatnya jauh lebih baik daripada jet tempur berbentuk cakram biasa. Meski hanya 2 bintang, sejumlah besar uang masih diperlukan untuk membelinya. Sangat sedikit wargot yang mampu membeli jet otomatis, level terendah, ini. Kemampuannya, Luo Feng melihat ke layar dengan hati-hati. Di samping jet otomatis tingkat Kaisar adalah penjelasan dasar. Jet otomatis level Kaisar, sistem AI mengontrol jet, dan jet itu sendiri dapat bertahan dari serangan monster level pemimpin gerombolan. Kecepatan maksimumnya adalah Mach 10.6. Tidak buruk, Luo Feng mengangguk pada dirinya sendiri. Kebanyakan pesawat tidak akan mengatakan bahwa mereka mampu bertahan dari serangan monster level pemimpin gerombolan. Mengatakan ini berarti ketangguhan pesawat mendekati level-level pertahanan monster level Emperor. Namun, jet otomatis, tingkat alam semesta, penyidik Liu mampu bertahan dari serangan monster tingkat Kaisar. Jetnya tidak sekuat itu. Tapi itu tetap kuat. Kecepatan maksimum Mach 10,6 berarti dapat menempuh jarak lebih dari 10.000 km dalam 1 jam. Sebagian besar monster level Kaisar mungkin tidak akan bisa mengejar jet otomatis ini. Yang terpenting, benda ini memiliki AI, yang berarti Anda bahkan tidak perlu mendapatkan pilot. Cukup nyaman. Aku akan membeli ini, jet otomatis setingkat Kaisar, kata Luo Feng. Baik. Pria berambut hitam itu melirik dan kemudian mengangguk, kamu telah bertukar 35 bintang, apalagi yang kamu inginkan. Luo Feng melihat sedikit dan kemudian tersenyum sambil menggelengkan kepalanya, tidak ada yang lain. Dari 12 roh alam saya, yang termurah, akar gagak hitam 1000 tahun, hanya bernilai 1,5 bintang. Aku akan menyimpannya untuk diriku sendiri. Adapun 11 lainnya, saya akan menukarnya dengan cara ini. Luo Feng hanya tersisa dengan semangat alam, akar gagak hitam 1000 tahun. Tentu saja, dia juga memiliki 4 hal yang dia tukarkan, Spirit Reader Basics, set dewa hitam, pesawat ulang-alik yang melonjak, dan jet otomatis setingkat Kaisar. Dan dia bahkan mendapatkan Black God secara gratis. Oke, pria berambut hitam, Hong, melambaikan tangannya, yang menyebabkan 2 hologram 3D besar itu benar-benar menghilang, membuat ruangan menjadi gelap sekali lagi. Kepala, tanya Luo Feng dengan hormat, saya ingin menanyakan sesuatu. Seharusnya akar gagak hitam 1000 tahun ini direbus menjadi 3 kg obat. Setelah itu kita konsumsi 100 mg setiap hari. Aku ingin tahu, bolehkah kita memberikan sebagian kepada orang biasa? Mereka bukan pejuang, jadi haruskah mereka minum dalam porsi yang lebih kecil? Petik 2. Pria berambut hitam, Hong,
memandang Luo Feng dalam-dalam sebelum berkata, tidak apa-apa jika kamu membaginya untuk diminum orang lain. Namun, efek obatnya tidak akan sebesar itu. Sedangkan untuk orang biasa, mereka bisa mengonsumsi 100 mg setiap hari tanpa masalah. Luo Feng sangat gembira saat mendengar ini. Dengan apa kita merebus obatnya? Apakah itu membuat perbedaan? Lanjut Luo Feng. Tidak ada perbedaan. Tidak apa-apa menggunakan air, kata pria berambut hitam itu, tidak perlu bertanya lagi. Akar gagak hitam 1000 tahun, dilengkapi dengan manual yang mendalam. Luo Feng mengangguk. Ruangan menjadi sunyi lagi. Pria berambut hitam, Hong, menatap Luo Feng. Saat ditatap oleh Hong, Luo Feng merasa dia tidak memiliki rahasia lagi, seolah-olah tatapan itu dapat melihat melalui jiwanya. Pria berambut hitam, Hong, berkata dengan dingin, Luo Feng, dengan kekuatan level Wargot puncakmu, tidak perlu lagi tinggal di kamp pelatihan elit. Ya, mengangguk Luo Feng. Aku akan memberimu 2 jalan, kata pria berambut hitam Hong tanpa berhenti. Sejak dia menandatangani kontrak di penyidik Wang, itu menunjukkan bahwa, sejak saat itu, Luo Feng adalah anggota Dojo of Limits. Tentu saja, para petinggi sedang mengatur pekerjaan untuknya. 1. Tinggallah di kota Hongning dan masukkan pasukan operasi khusus. Atau mungkin di masa depan Anda bisa melamar menjadi guru di kamp pelatihan juga, atau posisi lain. 2. Pergi ke kota markas lain dan jadilah penguji. Pria berambut hitam, Hong, diam-diam memandang Luo Feng, pilihanmu. Luo Feng membeku. Pilih dengan serius. Kedua pilihan ini sangat penting bagimu, kata pria berambut hitam, Hong, dengan serius, tetap bertahan dan dikirim ke misi adalah 2 jalur seorang Wargot di Dojo of Limits. Begitu Anda memilih, akan sangat sulit untuk mengubah pilihan Anda di masa mendatang. Kecuali jika Anda memiliki terobosan dan menjadi eksistensi yang melampaui level Wargot. Anda akan memiliki hak khusus ketika Anda menjadi penyidik. Sama seperti pekerjaan di perusahaan, akan sulit untuk beralih setelah memilih di antara 2 pekerjaan. Tinggal dikirim. Petik 2. Luo Feng berhenti sebentar. Begitu dia memilih, dia akan terjebak di tempat tertentu cukup lama. Saya ingin kembali ke kota markas Jiangnan dan mengambil posisi penguji di sana, kata Luo Feng dengan hormat. Kota markas Jiangnan. Pria berambut hitam, Hong, mengangguk, penguji kota Jiangnan saat ini bukanlah orang lokal, jadi menurut aturan Dojo of Limits, mereka yang dari kampung halaman memiliki prioritas. Posisi penguji adalah posisi dengan banyak kewenangan. Jumlah penguji di Dojo of Limits di masing-masing kota pusat dapat dihitung dengan 1 tangan. Biasanya, seseorang harus menerima gelar Advanced Wargot, dan cukup terkenal untuk memiliki hak menjadi penguji. Untuk menjadi ketua, Wargot pemula dan Wargot menengah sudah cukup. Persyaratan minimumnya adalah Wargot pemula. Untuk menjadi instruktur kepala, persyaratan minimumnya adalah Panglima Perang tingkat lanjut. Dari persyaratan tersebut, orang dapat mengetahui perbedaan di 3 posisi. Di kota Jiangnan, ketua dan 3 instruktur utama Dojo of Limits, Limit Hall adalah orang-orang terkemuka di permukaan. Penguji mengontrol senjata, dan penguji dengan banyak otoritas bahkan dapat memecat instruktur kepala secara langsung. Dan tunjuk instruktur kepala baru. Atau mereka bisa meminta Dojo of Limits untuk memecat ketua. Tentu saja, penguji tidak memiliki hak untuk memecat ketua secara langsung. Dan penguji terima pesanan langsung dari level tertinggi di Dojo of Limits. Hanya 1 penyidik yang tidak memiliki hak untuk memecat seorang penguji. Mereka harus melalui konferensi meja bundar untuk memutuskan itu. Pada titik tertentu, penguji memiliki otoritas yang sangat besar dan merupakan salah satu orang terkuat di suatu area. Untuk menjadi penguji, gelarmu setidaknya harus ahli pedang tingkat lanjut, kata pria berambut hitam, Hong, yang perlu kamu lakukan sekarang adalah menerima gelar Wargot tingkat lanjut. Ya, kata Luo Feng. Dari skor pertarungannya, Luo Feng masih seorang panglima perang pemula. Tentu saja, dalam hal kekuatan sebenarnya, dia sudah menjadi Wargot tak terkalahkan. Saat kamu meraih gelar Wargot tingkat lanjut, kamu secara otomatis akan menjadi penyelidik, kata pria berambut hitam, Hong, aku ingin kamu pergi ke kota markas Jiangnan dan mengambil posisimu. Ya, jawab Luo Feng. Dojo of Limits, markas besar dunia. Dari pintu masuk bangunan misterius berbentuk pesawat luar angkasa raksasa,
Luo Feng berjalan keluar dengan seorang pria kulit putih berjubah merah. Bapak, Luo Feng, tersenyum pada pria kulit putih berjubah merah, lihat di sana. Jet otomatis di sana itu milikmu. Oh. Luo Feng menoleh dan melihat jet segitiga berwarna biru tua di area kosong di samping mereka. Permukaan seluruh pesawat jet itu indah dan praktis merupakan sebuah karya seni. Panjang pesawat sekitar 20 meter dan lebarnya sekitar 10 meter. Seluruh pesawat tampak cukup kokoh dan tangguh. Jet otomatis ini, milikku, Luo Feng tidak bisa menahan perasaan sedikit bangga. Pria usia manakah yang tidak ingin memiliki jet tempur sendiri? Dan jet tempur sangat mahal, jadi bahkan di dalam lingkaran wargot, hanya beberapa orang terpilih yang membelinya. Bapak, Luo Feng, karena Anda belum pernah menggunakan jet otomatis ini sebelumnya, akan ada proses konfirmasi sistem di awal, tersenyum pria kulit putih berjubah merah, silakan ikuti saya. Mereka tiba di sebelah jet. Cahaya biru yang melamun ditembak jatuh saat menyelimuti Luo Feng. Tiba-tiba, Huala Palka dengan cepat terbuka dan hanya mengeluarkan suara kecil. Bapak, Luo Feng, hanya Anda yang bisa masuk sekarang, saya tidak bisa masuk. Pria kulit putih berjubah merah berdiri di samping dan kesulitan menyembunyikan kekaguman di matanya. Setelah masuk, konfirmasi otomatis dilakukan oleh sistem AI. Luo Feng harus tetap di dalam pesawat. Setelah beberapa saat, Tuan Luo Feng akan mengerti segalanya. Luo Feng mengangguk. Dia melangkah ke pesawat. Kursi di pesawat sangat elegan. Duduk di dalam pesawat seperti ini sungguh menyenangkan. Huala, Palka ditutup. Berbagai lampu menerangi seluruh interior mobil jet, membuatnya seperti mimpi. Pada saat yang sama, sebuah suara elektronik berbunyi, "Halo Tuan. Saya akan segera menampilkan kontrol dari jet otomatis setingkat kaisar ini." Setelah mengatakan itu, sebuah hologram muncul di depan kabin. Dalam hologram muncul diagram demi diagram yang semuanya mudah dipahami. Mereka menjelaskan secara detail bagaimana mengendalikan pesawat ini. Berbunyi. Sebuah tembakan lampu merah ke arah jam tangan komunikasi taktis di pergelangan tangan kiri Luo Feng. Saat terhubung dengan arloji komunikasi taktis, ia mulai memasang sistem kendali jet otomatis jarak jauh di arloji. Sesaat kemudian, itu cukup sederhana, semuanya dilakukan oleh AI jadi aku tidak perlu khawatir tentang apapun, Luo Feng tersenyum. Aku akan menamai kamu. Tanda pagar 1, Luo Feng. Memberi nama secara acak, ya, Tuan. Membunyikan suara elektronik. Pada saat yang sama, tas perak terkunci muncul dari lantai kabin. Setelah benar-benar muncul, lubang di tanah menutup kembali sepenuhnya. Suara elektronik melanjutkan, kasus ini diserahkan kepada Master oleh Dojo of Limits. Setelah mendengar ini, mata Luo Feng berkedip. Ini pasti kasus di mana Dewa Hitam mengatur, pesawat ulang-alik melonjak, dan barang-barang lainnya ditempatkan. Jari Luo Feng menarik kotak yang terkunci dan itu terbuka secara otomatis. Di bagian paling atas ada manual. Luo Feng membukanya dan tidak bisa menahan senyum, manual ini cukup rinci. Set Dewa Hitam, pesawat ulang-alik melonjak, instruksi manual, dan semangat alam semuanya memiliki penjelasan rinci. Hanya ada 3 item di sini. Petunjuk instruksi Spirit Reader Basics tidak ada di sini. Luo Feng menunduk dan mulai melihat-lihat item di dalam koper. Memang, hanya ada 3 barang yang dikemas, pesawat ulang-alik yang melonjak, set Dewa Hitam, dan semangat alam. Bahkan tidak ada instruksi manual Spirit Reader Basics di sini. Kenapa tidak ada instruksi manual? Luo Feng dengan cermat membaca manualnya. Manual tersebut menjelaskan bahwa instruksi manual Spirit Reader Basics sangat rahasia, sehingga manual instruksi fisik tidak akan muncul. Jika Anda ingin mempelajarinya, hanya ada satu cara, masuk ke ruang virtual dan baca manual instruksi di sana. Suci. Dia harus memasuki ruang virtual hanya untuk belajar dari instruksi manualnya sendiri, ini terlalu berhati-hati. Ini pasti sangat penting, atau kepala tidak akan terpaksa melakukan hal seperti itu, pikir Luo Feng. Setelah itu, dia berteriak ke udara, peta kota markas Hongning. Setelah Luo Feng berbicara, hologram tiba-tiba muncul di depannya, yang menampilkan peta rincian kota Hongning. Ukuran peta dapat disesuaikan dengan bebas oleh Luo Feng. Tak lama kemudian, dia menemukan tempat di peta. Selain mengkonfirmasi lokasi melalui peta, dia juga bisa menggunakan suaranya, selama sistem AI dapat mengkonfirmasi lokasinya.
Tujuan, kamp pelatihan elit, Luo Feng mengetuk dengan jarinya. Suara mendesing. Jet tempur segitiga berwarna biru tua dengan cepat naik, yang menarik perhatian banyak orang di markas Dojo of Limits. Beberapa dari mereka mengagumi jet tersebut. Namun, mereka tidak tahu bahwa ini adalah jet otomatis hanya dari penampilannya. Faktanya, banyak orang di dunia bahkan tidak tahu tentang jet otomatis. Perbedaan harga antara jet otomatis dan jet tempur biasa sangat besar. Langit gelap dan kamp pelatihan elit sangat sunyi. Semua guru wargot di kamp pelatihan elit tidak memiliki banyak pekerjaan, karena semua siswa sedang menjalani petualangan hidup dan mati mereka. Begitu banyak guru wargot meninggalkan kamp pelatihan untuk kembali ke rumah atau berjalan-jalan dan bersantai di dekat lokasi yang indah. Hanya sedikit dari mereka yang tinggal di sini. Bulan petualangan hidup dan mati para siswa juga merupakan bulan di mana para guru wargot sedang istirahat. Diam. Suara mendesing. Sebuah jet tempur segitiga berwarna biru turun seperti hantu. Saat turun, palka terbuka dan Luo Feng membawa kotak perak saat dia melompat keluar seperti kilat. Adapun jet tempur segitiga, perlahan turun dan kemudian menutup palka. Setelah itu, dia tidak bergerak lagi. Kenapa ada jet tempur di sini? Tidak tahu, dari mana asalnya. Dua pekerja di kamp pelatihan elit melihat jet tempur segitiga ini dengan kaget. Untuk dapat memasuki kamp pelatihan ini, mereka haruslah seseorang dengan hak khusus, atau wargot tingkat mahir, atau bahkan eksistensi yang melebihi level wargot. Kedua pekerja tidak dapat mengatasinya dan mulai mengamati jet tempur ini dari samping cukup lama. Bahkan anggota keluarga dari guru wargot yang masih tersisa di kamp pelatihan memperhatikan jet tempur ini. Tapi tidak ada yang tahu siapa itu. Karena jet tempur turun terlalu tiba-tiba dan Luo Feng berlari terlalu cepat. Hanya regu patroli di gerbang depan yang hampir tidak bisa melihat bayangan terbang keluar dari pesawat. Pagoda Jiangnan lantai 2, ruang belajar. Kasing perak sudah dibuka, dan di dalamnya hanya ada paket, set dewa hitam, dan pesawat ulang-alik melonjak. Adapun roh alam, Luo Feng meninggalkannya di jet otomatis, karena dia akan segera kembali ke kota markas Jiangnan. Mobil jet adalah tempat yang sangat aman untuk meninggalkan semangat alaminya. Menggunakan set dewa hitam pasti sederhana, Luo Feng melihat manual. Setelah manusia memakai set dewa hitam, secara otomatis akan meresap ke dalam kulit Anda dan menyerap sebagian dari darah segar Anda. Setelah menyerap beberapa darah segar, set dewa hitam akan mengalami transformasi, menyebabkan set dewa hitam menjadi sangat tersinkronisasi dengan tubuh manusia. Seperti kulit di tubuh Anda, itu akan mengikuti setiap pikiran Anda. Set dewa hitam ditempatkan dalam wadah yang panjangnya hanya 20 cm yang terbuat dari bahan plastik putih bersih. Meninggal dunia. Luo Feng merobek plastiknya. Di dalam peti itu ada sarung tangan hitam yang tampak kokoh. Jika saya tidak membaca manual, saya pasti tidak akan bisa membayangkan bahwa benda ini adalah set dewa hitam. Luo Feng tersenyum. Dewa hitam muncul dalam semua jenis bentuk. Ini mungkin muncul sebagai sarung tangan, atau rompi, topi, celana, atau bahkan cincin. Namun, tidak peduli seperti apa bentuknya, tidak ada perbedaan. Karena Anda dapat dengan bebas mengubahnya setelah Anda memakainya. The Black God Set, Luo Feng mengambil sarung tangan hitam itu, menarik napas dalam-dalam, dan kemudian, memasangkannya ke tangan kirinya. Luo Feng menunggu dalam diam. Awalnya, dia tidak merasakan apa-apa. Setelah 30 detik penuh, ibu jari kirinya sepertinya telah tertusuk jarum. Gelombang seluruh sarung tangan hitam mulai mendidih seperti air. Tetesan hitam itu bergetar. Pada saat yang sama, 5 jari, telapak tangan, dan punggung tangan Luo Feng kesakitan. Syukurlah, rasa sakitnya tidak terlalu kuat. Mata telanjang bisa melihat, warna merah merembes ke dalam tetesan hitam. Tetesan hitam yang tak terhitung jumlahnya melilit tangan kiri Luo Feng. Ketika warna merah bergabung dengan tetesan hitam sepertinya telah mengalami beberapa transformasi. Keseluruhan proses ini berlangsung sekitar 15 menit sebelum dihentikan. Betapa ajaibnya. Luo Feng bisa merasakan angin bertiup lewat dengan tangan kirinya. Iya, sarung tangan hitam ini seperti kulit tubuhnya, seperti bagian dari dirinya. Ubah. Luo Feng menatap sarung tangan hitam itu.
Seketika, cahaya hitam yang mengalir dengan cepat menyebar karena terus menutupi seluruh lengan kiri Luo Feng. Di saat yang sama, bagian dari cahaya hitam yang mengalir putus dan langsung menutupi lengan kanannya. Dan itu bahkan menyebar ke kedua kaki, tungkai, leher, dan setiap bagian wajahnya. Terlalu menakjubkan, Luo Feng berjalan ke cermin di dekatnya dan memandang dirinya sendiri. Di bawah pakaiannya, seluruh tubuhnya ditutupi lapisan kulit hitam. Bahkan wajahnya menjadi hitam. Hanya mata, hidung, dan mulutnya yang terungkap. Pisau lempar. Luo Feng mengambil pisau lempar kelas SS dan menebas lengannya sendiri. Namun, seolah-olah dia baru saja menebas sepotong kulit yang luar biasa keras, bahkan tidak ada bekas yang dibuat. Perubahan. Dengan pikiran dari Luo Feng, jubah hitam muncul di tubuhnya, dan kemudian jas hitam. Perubahan. Topi hitam muncul di kepalanya, dan kemudian berubah menjadi helm, dan bahkan dasi hitam. Saat malam, di hutan belantara sekitar 300 km dari kota markas Hongning, angin malam bertiup dan cahaya hitam yang mengalir menembus langit. Terasa baik. Luo Feng berada di udara dan berdiri di atas objek berbentuk pesawat ulang-alik. Warnanya abu-abu keperakan dan berbentuk garis dengan dua ujung runcing. Bagian tengahnya sedikit lebih lebar dan lebih tebal. Panjangnya 81 cm dan kedua ujungnya yang runcing sangat tajam. Bagian tengahnya lebar 27 cm. Seluruh objek agak tipis dan memiliki tanda yang sangat padat di atasnya. Us-us gelombang. Sementara dia terbang dengan cepat, arus yang mengerikan di udara benar-benar mengikuti tanda yang padat, membentuk aliran udara. Aliran udara yang dibentuk oleh tanda-tanda yang tak terhitung jumlahnya bergabung secara aneh. Mereka menyusuri tubuh Luo Feng, membentuk perisai ramping, yang terlihat dengan mata telanjang. Ini adalah perisai yang sepenuhnya terbuat dari udara. Saat terbang, semakin cepat Anda pergi, semakin banyak hambatan udara yang Anda hadapi. Tapi, pesawat ulang-alik, yang dinaiki Luo Feng menciptakan arus udara yang membentuk perisai ramping yang sempurna, menyebabkan resistensi turun ke titik yang mengejutkan. Suara mendesing. Seperti kilatan petir hitam, Luo Feng terbang di atas hutan belantara tanpa khawatir sama sekali. Pesawat ulang-alik yang melonjak ini sungguh merupakan harta karun yang luar biasa. Luo Feng sangat bersemangat. Setelah menaiki pesawat ulang-alik yang melonjak itu, kecepatan saya menjadi 2 kali lipat. Luo Feng membandingkan waktu yang dibutuhkan untuk terbang pada jarak yang sama pada perisainya dan pada pesawat ulang-aliknya yang melonjak. Ia membutuhkan waktu 2 menit dan 32 detik pada perisainya tetapi hanya 1 menit dan 12 detik pada koknya yang melonjak. Setelah itu, Luo Feng pergi keluar dari jalannya untuk menemukan tempat yang panjangnya sekitar 10 km untuk menguji kecepatannya. Menurut hasil tes saya barusan, kecepatan lari maksimum saya adalah sekitar 720 meter/d. Jika saya tidak menggunakan kekuatan spiritual apapun dan hanya mengandalkan kedua kaki saya dapat berlari dengan kecepatan 561 meter per detik. Dan jika saya terbang dengan perisai saya, kecepatan saya sekitar 618 meter per detik. Pembaca roh atau eksistensi yang melampaui level Wargot biasanya berlari lebih cepat daripada kemampuan terbang mereka. Saat berlari, 1. Anda masih dapat menggunakan kekuatan spiritual Anda untuk membantu Anda, dan 2. Anda dapat menggunakan kekuatan kedua kaki Anda. Eksistensi yang melampaui level Wargot terbang melalui kemampuan khusus. Di darat, mereka masih bisa menggunakan kemampuan khusus dan juga kedua kakinya. Jika saya terbang dengan pesawat ulang-alik yang melonjak, kecepatan saya mencapai 1300 meter per detik yang menakjubkan. Malam ini, Luo Feng datang ke hutan belantara untuk, pertama, berburu monster tingkat pemimpin gerombolan tingkat tinggi. Sebelumnya, dia sudah berburu kera emas, jadi sekarang dia hanya perlu berburu satu lagi monster pemimpin gerombolan tingkat tinggi. Dengan cara itu, dengan bahan dari 2 monster tingkat pemimpin gerombolan tingkat tinggi, dia akan dapat mencapai gelar Wargot lanjutan. Dan tujuan keduanya adalah untuk menguji kekuatan pesawat ulang-aliknya yang melonjak di alam liar. Dia telah menguji satu bagian dari kecepatan shuttle yang melonjak. Bahkan jika aku terbang dengan perisaiku, beberapa keberadaan yang melampaui Wargot tidak dapat mengejarku, seperti perwakilan Far. Luo Feng bersemangat tinggi, dan pada pesawat ulang-alikku yang melonjak,
kecepatanku mencapai 1.300 meter per detik yang menakjubkan. Meningkatkan kecepatan seseorang hanya dengan sedikit sangatlah sulit. Dengan kakinya, dia bisa melaju hingga 561 meter per detik. Dengan kekuatan spiritual bekerja pada perisainya, ia terbang dengan kecepatan 618 meter per detik. Tetapi jika Anda menggabungkan keduanya, itu hanya menjadi 720 meter per detik. Jelas, semakin cepat Anda pergi, semakin banyak hambatan udara yang Anda hadapi. Dan sekarang, kecepatan Luo Feng melonjak hingga 1.300 meter per detik dalam sekejap. Bahkan makhluk yang melebihi level Wargot hanya dapat mencapai kecepatan seperti itu jika mereka berada di tanah. Begitu mereka terbang, pertama-tama tidak menyebut 1.300 meter per detik, baru mencapai kecepatan 1.000 meter per detik. Mungkin sulit. Untungnya, Hong bukanlah pembaca roh dan juga mendapatkan tanaman merambat kontak awan. Kalau tidak, dia mungkin tidak akan mau memberikan harta seperti itu kepada Luo Feng. Sekarang untuk menguji kekuatan serangannya. Luo Feng turun dan kemudian mendarat di tanah. Pesawat ulang-alik terbang itu melayang di depannya. Dengan pikiran, suara mendesing. 6 bilah pecahan memisahkan diri dari pesawat ulang-alik yang melonjak. Masing-masing pecahan bilah ini melengkung dan sangat tipis. Menurut manual, tiap pecahan bilah ini cukup kuat dan sangat cocok untuk digunakan oleh para pembaca roh. Oh ya, manual juga mengatakan bahwa seluruh pesawat ulang-alik yang melonjak dapat dibongkar. Dengan sebuah pikiran, Luo Feng mencoba melakukannya. Tiba-tiba, wus, kok yang melonjak itu langsung menyebar berkeping-keping. Potongan pisau tipis dan kecil yang dikemas dengan padat melayang di udara. 365 potongan pisau secara total. Seluruh pesawat ulang-alik yang melonjak terbuat dari bahan khusus ini. Pesawat ulang-alik yang melonjak itu dibuat dengan cara khusus menggunakan 365 bilah pisau.